Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, gue mau ganti balutan nih teman-teman. Ya, jadi ini balutannya biasa ya, pasien yang sebelumnya, pasien post op dengan diabetes teman-teman ya. Nah, ini balutannya agak rembes teman-teman ya, kita lihat kakinya seperti apa. Di sini sebelumnya gue nutup pakai softtek ya, softeknya tuh teman-teman bisa lihat ya, jadi tembus dari tuh lumayan banjir tuh teman-teman. Nah, ini gue sedang cuci ya. Jadi beliau ngaku tiba-tiba kakinya sakit. Ya sebenarnya gue juga bingung ya, karena awalnya nggak sakit terus tiba-tiba jadi sakit. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya kita harus cari tahu penyebabnya apa teman-teman. Karena menurut beliau gulanya stabil. Nah, akhirnya setelah dikaji, ternyata waktu saat di WC dia kan BAB-nya jongkok. Nah, kakinya agak kepleset. Terus dia nahan. Nah, timbullah sakit ya. Karena dibuka tuh lukanya bagus-bagus aja teman-teman, tapi yang dirasakan kakinya bengkak. Nah, di sini gue mencuci menggunakan sabun khusus cuci luka ya teman-teman ya, yang memang gue jual online. Nah, teman-teman ya, perlu diperhatikan ya untuk masalah-masalah luka ya. Kalau ada yang sakit, nyeri ya, padahal sebelumnya udah mulai bagus, pasti itu ada yang salah teman-teman. Pasti itu ada yang salah, nggak mungkin enggak. Nah, siapa yang tahu? Ya cuman pasiennya doang sebenarnya. Gue pribadi sebagai perawat hanya mengkaji, ya hanya bantu cari tahu apa. Habis makan apa kali, habis minum apa kali, habis kegiatan apa kali, habis dari mana, habis aktivitas apa. Nah, itu memang harus dicari tahu teman-teman. Sebelumnya pasien ini juga ngeluh gatel teman-teman ya, gatel katanya seluruh badan. Padahal sebelumnya tuh enggak. Nah, memang ternyata pas gua cari tahu, coba stop minum obat penambah darahnya, karena beliau dapat obat penambah darah ya teman-teman gitu kan. Padahal di awal tuh enggak, tapi karena memang pucat akhirnya ditambahin obat penambah darah. Nah, dari situ tuh timbul gatal-gatal ya, udah seminggu kan gatal terus, sampai gue juga bingung penyebabnya apa. Akhirnya di stop dan sekarang alhamdulillah katanya sih enakan teman-teman ya, gatalnya sudah berkurang bahkan hilang. Nah, ini adalah salep yang memang gue gunakan di seluruh luka teman-teman ya. Yang ada di video ini tuh gue kebanyakan pakai salep ini adalah salep racikan sendiri ya teman-teman ya, yang enggak gue jual bebas. Kalau teman-teman mau order bisa hubungi gue langsung, yang memang gue jual di toko oren ya, cuman gue nggak nampilin produk, jadi lu harus tanya dulu dan harus konsultasi dulu masalah lukanya seperti apa. Nah, ini tuh lukanya masih ada biofilm teman-teman ya, beberapa gue ambilin ya. Nah, ini kita lihat ya, sebenarnya luka itu nggak boleh dipencet kenceng-kenceng ya teman-teman ya, hanya asal dimasas sedikit aja ya sampai keluar gitu teman-teman, tapi bukan yang ditekan kenceng-kenceng banget. Karena apa? Karena ketika sedang meradang terus kita paksa tekan, nah itu biasanya jaringan di dalam itu akan lebih mudah rusak teman-teman ya. Nah, ketika lebih mudah rusak, ya maka akan timbul luka baru. Ya, jadi jangan bikin luka di area luka, teman-teman, seperti itu. Nah, ini kakinya tuh gue bersihin, teman-teman ya. Nih gue sambil kaji ya, gerak-gerak gimana sakit atau enggak ya. Ini tuh nanahnya tuh udah enggak ada, teman-teman ya. Maksudnya keluar rembes pun rembes sedikit gitu, teman-teman ya. Kaki bagian kanan ini memang bengkak, cuman bukan bengkak yang meradang. Ya karena memang sirkulasinya juga kurang bagus ya. Biasanya kalau pagi tuh bangun tidur bagus ya, kemungkinan ini memang pembuluh darahnya teman-teman ya, aliran darah baliknya memang sudah kurang bagus seperti itu. Nah, kalau dilihat epitelnya tuh nih udah bagus banget teman-teman ya, pink-pink ya, non di pinggir-pinggiran ya. Di sini tuh sambil gue pecet-pecet ini tuh gue kasih tahu, gue jelasin. Nah, ini tuh isinya cairan semua. Kalau bisa ketika tiduran kakinya diganjel bantal ya, menggunakan 1 atau 2 bantal supaya aliran darah balik dari kaki itu balik lancar teman-teman. Karena hanya kaki yang ada lukanya aja yang bengkak teman-teman ya, karena memang pertama untuk kaki ini tuh gue anjurkan jangan banyak bergerak gitu teman-teman ya, karena kan memang sebelumnya juga ada keluhan sakit ya karena banyak aktivitas. Gue bilang kalau mau aktivitas boleh, tapi harus dibatasi ya, butuh toleransi, boleh pakai tongkat dan lain-lain seperti itu. Yes, buat temen-temen yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek bisa hubungi gue langsung lewat WA ya teman-teman. Insya Allah gue bisa datang dan untuk bantu mengajarkan teman-teman gimana cara merawat lukanya. Untuk area di luar Jabodetabek atau enggak di luar daerah bahkan luar pulau bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Ya, jadi teman-teman yang memang sudah
apa namanya, udah banyak juga yang konsultasi online dan hasilnya membaik ya. Insya Allah akan lebih banyak video tayang ya teman-teman ya tentang konsultasi online teman-teman, kayak yang berhasil ya. Sebelumnya juga udah ada sih yang memang gua apa namanya, yang gua jadiin video, teman-teman bisa lihat ya, kayak yang di Maluku, terus di mana lagi tuh ya, banyak teman-teman yang di luar kota pun juga banyak yang sudah gue tampilkan dan berhasil membaik. Nah, untuk luka diabetes ya, gue sedikit cerita ya. Luka diabetes itu luka yang sulit sembuh akibat gula darah yang berlebihan. Jadi syarat utamanya adalah gula darahnya juga harus baik teman-teman. Kalau gula darahnya tinggi terus, lukanya mau dirawat seperti apapun tidak akan membaik. Ya, kebanyakan juga ada yang namanya luka paliatif. Ya, luka paliatif itu ya lukanya udah tambah hancur atau nggak bisa sembuh, bahkan sampai kematian teman-teman. Ya, ada beberapa orang yang mengalami luka diabetes yang akhirnya mengalami paliatif teman-teman, yang gue bisa bilang masuk luka paliatif. Gue lupa di peluk 60 berapa ya, jadi lukanya waktu itu udah bagus. Terus karena orang-orang diabetes ini beberapa itu ya ngerasa lukanya udah bagus, akhirnya makan sembarangan ya, kecolongan dah akhirnya ya, akhirnya lukanya jelek kembali dan akhirnya mengalami amputasi. Itu ada teman-teman. Ada juga yang memang luka diabetes dirawatnya tuh kurang tepat, progresnya lama, akhirnya timbul komplikasi lain seperti arteri ulcer dan lain-lain. Itu juga akan beda penanganannya ya. Memang teman-teman ya, untuk luka itu kalau kita lihat cara perawatannya hampir sama semua memang yang di video ini pun. Ya, ingat aja 3M ya, mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat. Nah, cuman setiap luka balutannya itu udah banyak ya teman-teman ya. Modern dressing itu ada banyak, salep luka itu ada banyak jenisnya. Ya, teman-teman itu harus tahu luka ini tuh menggunakan apa. Beda ketika di rumah sakit, biasanya yang ini pakai gel aja, gel, terus yang ini pakai apa namanya, jaring-jaring ya, Supratul ya kalau nggak salah ya. Pakai itu aja terus, yang jaring-jaring, setiap dibuka berdarah, setiap dibuka lengket berdarah, dan lain-lain. Ada yang pakai madu-madu terus ya. Apakah hal-hal tersebut salah? Tidak salah teman-teman ya. Cuman mungkin kalau menurut gua kurang tepat. Kita di perawatan luka modern biasanya luka tersebut tuh tergantung disesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya teman-teman yang mempunyai masalah luka kecil ya, luka kecil itu jangan dianggap remeh, apalagi ketika ada penyakit yang menyertai ya, seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Tentu penanganan juga akan berbeda ya, apalagi luka-luka kronis ya teman-teman ya, yang memang sudah infeksi parah dan lain-lain. Baiknya teman-teman datang ke perawat khusus luka ya. Kalau nggak ke gua ya ke orang lain nggak apa-apa, perawat juga kan banyak ya. Cuman memang ya yang terjun di dunia luka belum banyak ya teman-teman ya. Cuman ada kok klinik-klinik tertentu yang memang apa namanya, apa ya, mengenal modern dressing gitu, cara perawatan luka modern seperti apa ya. Ingat ya teman-teman ya, buat yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek bisa hubungi gue langsung lewat WA. Dan apa namanya, buat yang di luar daerah bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Jadi nanti teman-teman konsultasi itu kirim foto dan video lukanya seperti apa. Itu nanti akan gue bantu bimbing ya, cara penyembuhannya seperti apa dan cara merawatnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa langsung apa namanya, ngerawat lukanya gitu teman-teman ya. Nah, ini gue salepin ya teman-teman ya. Nah, tuh salep ya, kita tebelin teman-teman ya. Jadi salep ini tuh juga bukan lukanya doang, tapi seluruh area lukanya ya. Jadi salep ini bisa membantu menjaga kelembapan teman-teman gitu. Nah, setelah ini tuh teman-teman ya, lukanya di sini tuh gua kasih foam dressing ya. Karena apa? Karena memang lukanya tuh udah beberapa ada yang mau hipergranulasi teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk penekanan saja. Pasien ini tuh gulanya stabil banget teman-teman, di bawah 200 terus ya. Jadi 170, 140, bahkan kalau belum makan kadang-kadang 90 dan lain-lain ya. Ketika gulanya stabil, pasien pun ngerasa badannya tuh enak banget teman-teman, seperti itu ya. Ini gue tetap tambal pakai Softtek ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya untuk mengantisipasi jika banyak cairan yang keluar. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.